A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai fikih malam Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah pada hari ini, yaitu pada tanggal 20 Ramadan, artinya kita semua sudah menjalani 20 hari puasa di bulan Ramadan, kemudian akan memasuki fase akhir yang sangat krusial, yang sangat penting, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, dalam 10 hari bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat mulia, malam yang ditunggu-tunggu umat Islam karena banyak sekali keistimewaan dari malam tersebut, dan itu hanya dijumpai 1 tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Nah, mari kita bahas, saya akan bahas beberapa fikih mengenai terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang pertama, nanti pada outputnya saya akan membahas mengenai 7 keistimewaan. Ada 7 keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini. Nah, setiap muslim pasti menginginkan untuk bertemu malam penuh kemuliaan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini hanya dijumpai setahun sekali. Orang yang beribadah sepanjang tahun, artinya orang-orang yang memang sudah terbiasa setiap harinya untuk beribadah, tentunya ini akan lebih mudah untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, karena di hari-hari biasanya pun mereka sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama untuk kaitannya dengan malam Lailatul Qadar ini adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lailnya adalah orang-orang yang terbiasa setiap hari bangun malam, tahajud, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah lainnya, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, ini akan dengan mudah mendapati malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan tentunya pertanyaan pentingnya adalah kapan sih Lailatul Qadar itu? Saya akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, ketahuilah bahwa malam Lailatul Qadar itu sesungguhnya berpindah-pindah. Jadi tidak konstan, tidak melulu ada di satu malam tertentu. Misalkan malam 27 terus. Jadi itu pendapat yang perlu diluruskan. Jadi malam Lailatul Qadar ini berada di malam 27 dalam satu hadis. Kemudian diceritakan juga dalam beberapa riwayat pernah terjadi di malam 25, kemudian malam 23 dan malam 21. Itu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di malam ganjil. Ini ada di hadis riwayat Bukhari. Kemudian para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini tidak mutlak di malam 27 terus seperti tadi sudah dijelaskan, karena di dalam hadis-hadis sahih malam Lailatul Qadar itu tadi diceritakan juga bahwa pernah terjadi di malam 21, 23, 25. Nah, seperti itu. Jadi kalau malam Lailatul terjadi pada malam-malam ganjil, ini berarti kemungkinannya ada banyak ya. Jadi tidak melulu di tanggal 27. Karena konteks hadisnya adalah di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Berarti ada malam 21, 23, 25, dan 27. Ada 4 kemungkinan apabila kita memakai hadis yang menukil bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Nah, kemudian ada pendapat ulama yang lain. Ini juga diyakini oleh kalangan salafus salih dahulu, bahwa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu tidak harus dan tidak melulu ada di malam ganjil 21, 23, 25 dan 27. Jadi beberapa ulama menukil beberapa hadis kemudian menyimpulkannya bahwa mungkin saja bahwa
malam Lailatul Qadar itu terjadi juga di malam-malam genap, karena ada hadis, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu menghidupkan 10 malam terakhir itu setiap malam. Jadi tidak Rasul itu tidak meramaikan, memuliakan 10 malam terakhir itu hanya di malam-malam ganjil aja, tidak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan, meramaikan malam-malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bunyinya yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini adalah kata-kata, bukan kata-kata yang sebenarnya ya. Jadi para ulama mengartikan ini bahwa maksudnya beliau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengencangkan ikat pinggangnya itu tidak berjima dengan istrinya, dikarenakan pada 10 malam terakhir Ramadan beliau itu melaksanakan itikaf di masjid. Beliau bangunkan istri-istrinya dan beliau juga menghidupkan malam-malam. Ini ada tertuang di hadis riwayat Bukhari. Berarti dalam hadis ini menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menghidupkan 10 malam tersebut setiap malam. Jadi tidak hanya di malam-malam ganjil. Jadi Rasul beritikaf 10 malam terakhir, kemudian beliau memuliakan setiap malamnya, berarti di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian sehingga sebagian ulama berpendapat itu menunjukkan bisa saja terjadi malam Lailatul Qadar itu di malam genap, bukan di malam ganjil. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW mengenai cari di malam ganjilnya, maka itu adalah kemungkinan terbesarnya. Wallahu ta'alam bisawab. Nah, namun sebagian ulama berpendapat bahwa malam ganjil ini merupakan peluang yang lebih tinggi terjadinya malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam genap. Namun perlu kita garis bawahi bahwa malam Lailatul Qadar ini tidak mutlak murni terjadi hanya di malam ganjil. Jadi bisa kemungkinannya terjadi di malam genap juga. Hanya saja kemungkinan terbesarnya ada di malam ganjil 21, 23, 25 dan 27. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan juga, yaitu kita akan melihat keistimewaan dari malam Lailatul Qadar yang begitu utama dari malam-malam hari lainnya. Oke, jadi yang pertama, malam Lailatul Qadar itu adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Fase Islam berdakwah, untuk fase Nabi Muhammad berdakwah mengenai Islam. Ini ada di tafsir Al-Quran Al-Azim, dan ini sudah menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, seperti apa penjelasannya? Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini ada di surat Al-Qadar ayat 3. Jadi amalan di malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari amalan 1000 bulan, atau apabila kita konversikan itu menjadi 83 tahun plus 4 bulan. Nah, bahkan lebih baik lagi sesuai kandungan isi surahnya. Jadi ibadah apapun, amalan apapun yang kita lakukan selama 83 tahun plus 4 bulan, maka apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari apa yang kita lakukan selama 83 tahun plus 4 bulan tersebut. Kemudian Musyahid, Qata'adah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari salat dan amalan
di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi ini perlu kita pahami bersama bahwa ini sungguh keutamaan malam Lailatul Qadar yang sangat luar biasa. Jadi jangan sia-siakan di 10 malam hari terakhir ini. Salat Anda, sedekah Anda, puasa Anda, tadarus Al-Quran Anda, dan amalan-amalan kebaikan Anda akan ternilai lebih baik dari melakukan semua itu selama 83 tahun plus 4 bulan. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ini ada di surah Ad-Dukhan ayat 3. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar, dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut. Apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya yang akan kita bahas. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat yaitu malaikat dan juga ar-ruh, yaitu ar-ruh itu sebutan lain dari malaikat Jibril, itu turun pada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pula dengan turunnya malaikat. Allah Ta'ala berfirman, tanajjalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Ini ada di surah Al-Qadar ayat 4. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah atau berkah pada malam tersebut. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, kemudian mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu, dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril juga disebut sebagai ar-ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaan dari malaikat Jibril tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima, yaitu malam Lailatul Qadar itu disifati dengan salam. Yang dimaksud salam dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, ini ada di Al-Qadar ayat 5, yaitu malam tersebut penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek maupun mengganggu yang lainnya. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam, kita bahas bahwa Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Allah Ta'ala berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi ini ada di surah Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki. Dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahak, dan ulama salaf lainnya. Namun perlu dicatat sebagaimana keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim, bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Kemudian
Yang ketujuh yaitu dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini sungguh keutamaan yang jarang-jarang kita temui di malam-malam sebelumnya di selain malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri limaan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min zambi." Yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini ada di hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman ini adalah membenarkan janji Allah yang pahala, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya, yaitu contohnya berbuat riya. Ini ada di kitab Fathul Bari. Ya, itu tadi yang sudah kita bahas, yaitu mengenai 7 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Semoga dengan penjelasan tadi kita semakin terinspirasi, semakin bersemangat untuk bertemu 10 malam hari terakhir ini, 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan serta ibadah-ibadah kita. Nah, kemudian ada hal lain yang akan dibahas mengenai malam Lailatul Qadar ini. Lalu apa kalimat terbaik atau doa terbaik yang bisa kita ucapkan di malam Lailatul Qadar? Tentunya doa dan ucapan tersebut karena ini kaitannya dengan ibadah, maka kita perlu menukil hadis-hadis sahih yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Berikut ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu bila mana beliau mendapati Lailatul Qadar, apa yang diucapkannya. Nah, kemudian maka Rasulullah SAW mengajarkan beliau, yaitu Aisyah, sebuah doa yang sangat ringkas namun tentu saja syarat dengan keberkahan. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Kita ulangi, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai untuk memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Jadi jelas doa ini sangat pendek ya, ringkas sekali, namun artinya itu sangat bermakna. Dalam doa ini teksnya adalah permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afu, dalam doa tersebut al-afu itu bermakna penghapusan dosa yang pernah dilakukan. Jadi dosa-dosa itu dihapus dari catatan malaikat yang menulis dosa-dosa tersebut, sehingga kelak di hari kiamat tidak ada yang tahu tentang dosa dan aib yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut. Jadi begitu dahsyatnya doa malam Lailatul Qadar tersebut yang sangat ringkas namun penuh makna dan artinya. Jadi jangan sampai kita meninggalkannya di 10 malam hari terakhir ini. Itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk lebih bersemangat lagi melaksanakan ibadah di 10 hari malam, 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua dapat meninggalkan Ramadan kali ini dengan catatan amalan yang sangat banyak dan tentunya diterima dan sesuai dengan petunjuk Nabi, karena syarat beribadah itu ada 2. Yang pertama ikhlas untuk kita laksanakan, yang kedua itu wajib harus sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir saya akan berdoa, ya Allah, mudahkanlah kami meraih keistimewaan Lailatul Qadar dengan bisa mengisi hari-hari terakhir kami di bulan Ramadan dengan amalan saleh. Amin ya mujibas sailin. Itu yang bisa saya sampaikan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.